Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Annisa Salsabila Novizon dengan NIM 240701501015 dari kelas B. Di sini saya akan menceritakan proses perkembangan saya dari bayi hingga dewasa. Hai, aku Annisa Salsabila Novizon, biasa dipanggil Caca. Aku lahir di Makassar 26 Maret 2005. Usiaku saat ini 19 tahun. Aku merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Hobiku adalah berenang dan mendengarkan musik. Karena sejak kecil aku sangat suka bermain dengan air dan suka diajak renang sama ayah dan bundaku. Saat jenuh, aku biasa mendengarkan musik favoritku. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi. Berikut ini adalah perkembanganku dari masa prenatal hingga operasional formal. Teori yang akan aku gunakan adalah teori perkembangan Jean Piaget. Menurut Piaget, ada 4 tahapan perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama yaitu tahap sensori motor dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap praoperasional dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir tahap operasional formal dari 11 sampai 16 tahun. Masa prenatal. Selama masa kandungan, Bunda sangat menyukai memakan buah apel dan pir. Selama kehamilan, Bunda tidak suka makan nasi ataupun bubur. Sebagai gantinya, Bunda mengonsumsi ketupat atau lontong. Meskipun demikian, Bunda selalu mengonsumsi vitamin apapun yang disarankan dari dokter. Selama hamil, Bunda juga sering mengonsumsi air kelapa dan susu. Pada trimester kedua, aku mulai aktif bergerak. Hal ini membuat ayah dan bunda merasa senang melihat perkembanganku selama di dalam kandungan. Memasuki usia 8 bulan, gerakanku semakin aktif. Dan di masa ini pun dokter menyarankan bunda untuk banyak beristirahat. Tiba waktunya, aku lahir pada 26 Maret 2005. Bunda melahirkanku secara normal di Rumah Sakit Bersalin Siti Hadijah, Makassar dengan berat 3,4 kg. Tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun. Bayi belajar melalui sensoris dan aktivitas motorik. Dalam teori Piaget, aktivitas-aktivitas fisik mencirikan masa bayi dan aktivitas-aktivitas kognitif berkembang pada masa kanak-kanak. Sejak lahir, aku menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pada usia 6 bulan, aku mulai tengkurap. Pada usia 9 bulan, aku mulai merangkak. Pada usia 10 bulan, aku mulai bisa berjalan dengan masih dibantu bunda ataupun menggunakan alat bantu kereta. Di usia ini, bunda selalu memantau perkembanganku dalam berjalan. Pada usia 11 bulan, aku sudah mulai bisa berjalan tanpa bantuan apapun. Memasuki usia 1 tahun, aku mulai bisa mengucapkan kata ayah dan bunda. Aku mulai bisa memegang dan memindahkan barang seperti botol susu. Pada usia 2 tahun, kemampuan berbicaraku mulai berkembang. Aku mulai bisa menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan keinginanku seperti aku ingin susu. Dan aku juga mulai bisa berlari. Tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak memiliki sikap egosentris, yaitu kecenderungan anak untuk melihat dunia hanya dari sudut pandang mereka sendiri. Saat usia 3 tahun, bunda mulai mengajarku toilet training dan ayah juga mengajariku mengendarai sepeda meskipun masih menggunakan roda bantu. Kata bundaku, aku sangat cepat memahami apa yang diajari oleh bunda maupun ayah. Usia 4 tahun, bunda mulai mengajarkan baca tulis dan hitung untuk mempersiapkan aku memasuki sekolah TK. Bunda juga mengajari minum di gelas dan juga makan sendiri. Saat usia 5 tahun, aku pun memulai sekolahku di TK. Di saat anak-anak lain masih takut untuk ditinggal orang tuanya pulang ke rumah, aku malah tidak takut. Aku sangat mudah beradaptasi di lingkungan yang baru, yang membuat bunda sangat bangga kepadaku. Saat TK juga aku selalu berprestasi yang membuat guruku sangat menyukaiku. Usia 6 tahun aku memasuki sekolah dasar. Di masa ini akhirnya aku bisa mengendarai sepeda tanpa menggunakan roda bantu. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Selain bunda menyekolahkanku di SD, bunda juga memasukkanku ke TPA.
Hal ini bertujuan agar selain aku berprestasi di sekolah, Bunda juga ingin aku mengenal agama lebih dalam lagi. Meskipun aku harus membagi waktu antara belajar di sekolah dan di TPA, aku tetap bisa mengukir prestasi di keduanya. Aku selalu mengikuti lomba atau kegiatan apapun itu yang diselenggarakan di sekolah maupun TPA dan selalu mendapat juara. Di rumah, Bunda mengajarkan menyelesaikan pekerjaan rumah seperti belajar menyetrika baju sendiri, melipat baju, dan juga merapikan kamar sendiri. Di usia ini juga aku lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman dan guruku di sekolah dan TPA. Aku selalu berpartisipasi dalam tugas kelompok dan membantu temanku menjelaskan materi yang belum dia pahami. Tahap operasional formal 11-16 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, hipotetis, dan logis secara lebih kompleks. Pada tahap ini, aku mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMP. Meskipun aku sering izin di kelas karena alasan kegiatan di luar sekolah, aku tetap tidak lupa dengan kewajibanku sebagai siswa. Aku tetap mengerjakan tugas yang diberikan dan selalu mempertahankan posisiku sebagai juara kelas. Saat aku kelas 9, aku berhenti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler apapun di SMP. Aku fokus untuk mempersiapkan mendaftar SMA favorit yang ada di kotaku. Aku sangat bersyukur bisa masuk ke SMA favoritku melalui jalur prestasi. Semua tahapan perkembangan yang telah aku lalui tidak lepas dari pantauan orang tuaku, dan tahap ini juga membuatku memahami konsep-konsep abstrak seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab, serta nilai-nilai moral. Itulah tadi cerita singkat mengenai proses perkembanganku dari bayi hingga saat ini. Sekian dan terima kasih.